Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jidan Dako dengan NPM 2357051005 dari kelas D. Di sini saya akan mempelajari dari materi teori komputasi, bahasa, dan otomata. Untuk dari definisinya sendiri, teori bahasa dan otomata itu merupakan bagian dari teori komputasi. Dalam ilmu komputer, hubungannya adalah bahwa bahasa dijadikan input oleh mesin otomata untuk membuat keputusan penerimaan. Sedangkan komputasi berperan sebagai urutan langkah sistematis untuk memecahkan masalah yang didefinisikan secara jelas. Lalu untuk lebih panjang lagi, kalau dari GUT itu teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari model matematika dari perhitungan dan jenis masalah yang dapat diselesaikan oleh komputer. Dalam teori ini fokus utama adalah otomata, bahasa formal, dan kompleksitas komputasi. Untuk yang pertama, teori otomata. Otomata sendiri adalah model matematika untuk sistem komputasi yang abstrak. Terdapat berbagai jenis utama otomata. Yang pertama itu ada finite automata, model yang sederhana dan hanya dapat mengenali bahasa reguler. Lalu ada push dan automata, digunakan untuk mengenali bahasa bebas, konteks. Lalu ada Turing machine, model paling kuat dapat mensimulasikan komputer modern. Contohnya sendiri itu ada NFA dan juga DFA. Kalau NFA sendiri itu non-deterministic finite automata, dan kalau DFA deterministic finite automata. DFA adalah model yang di setiap transisi dari suatu keadaan ditentukan secara unik oleh simbol input. Sebaliknya, kalau NFA mungkin beberapa kemungkinan transisi untuk simbol yang sama. Untuk contoh ke DFA sendiri, mesin DFA itu mengenali string berakhiran 1 pada alfabet 0, 1. Nah, untuk step diagramnya, di sini ada contoh Q0 sebagai step awal, juga sebagai step penerimaan, lalu ada Q1 sebagai step penerima, jika simbol terakhir adalah 1. Di sini ada contoh transisinya dari Q0, 0, Q0, 1 ke Q1. Jadi Q1 itu seperti ini. Jadi string yang diterima itu 01, 11, 101, dan lain-lain. Lalu ada string ditolaknya itu 0, 00, 100, dan lain-lain. Lalu untuk bahasa formal itu sendiri, bahasa formal adalah himpunan string yang dibangun dari alfabet tertentu berdasarkan aturan tata bahasa. Jenis bahasa formal itu yang pertama ada bahasa reguler, didefinisikan oleh grammar reguler atau dikenali oleh finite automata. Lalu ada bahasa bebas konteks, didefinisikan oleh grammar bebas konteks dan dikenal oleh pushdown automata. Bahasa Turing lengkap, yang ketiga didefinisikan oleh mesin Turing. Contoh bahasa reguler itu ada alfabet seperti A, B, C, D, lalu bahasa semua yang berisi tepat 1, A, reguler ekspresinya itu B kali AB. Lalu string yang diterima itu A, BA, AB, BBB, ABB, dan lain-lain. Lalu ada epsilon closure. Dalam NFA, epsilon closure adalah himpunan yang semua state yang bisa dicapai dari suatu state melalui transisi epsilon tanpa input simbol. Contohnya itu ada kayak gini. Misalkan ada NFA dengan state Q0, Q1, Q2. Transisinya itu jadi seperti ini. Q0 ke Q1 itu pakai epsilonnya. Seperti ini. Lalu karena dari Q0 kita bisa mencapai Q1 dan Q2 menggunakan transisi epsilon. Lalu ada konteks penggunaan validasi string DFA atau NFA dapat digunakan untuk validasi dalam compiling. Misalnya memeriksa apakah suatu ekspresi cocok dengan pola reguler. Bahasa pemrograman grammar bebas konteks digunakan dalam desain bahasa pemrogram untuk mengatur struktur program seperti parsing, ekspresi matematika. Lalu ada simulasi komputasi, mesin Turing digunakan untuk mempelajari batasan kemampuan komputasi dan masalah yang tidak dapat dihitung atau undecidible problems. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.